Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Nani di pelajaran matematika. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk di materi pembelajaran yang keempat. Silakan disaksikan ya video penjelasan dari Bunda. Silakan teman-teman disiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Hari ini kita tidak ada tugas ya teman-teman, cukup mencatat materi yang Bunda jelaskan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. A. Sifat komutatif pada penjumlahan. Dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh nomor 1, 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12. Hasilnya adalah 27. Contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 1. Yang ketiga, negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15. Hasilnya adalah negatif 40. Contoh yang terakhir adalah negatif 120 ditambah 37 sama dengan 37 ditambah negatif 120. Hasilnya adalah negatif 83. B. Sifat-sifat komutatif pada perkalian. Dengan rumus A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh nomor 1, 12 dikali 5 sama 12 dikali 15 sama dengan 15 dikali 12. Hasilnya adalah 180. Contoh yang kedua, 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8. Hasilnya adalah negatif 56. Contoh yang ketiga, negatif 15 dikali negatif 25 sama dengan negatif 25 dikali negatif 15. Hasilnya adalah 375. Yang terakhir, negatif 120 dikali 37 sama dengan 37 dikali negatif 120. Hasilnya adalah negatif 4440. Teman-teman, seperti catatan yang sebelumnya, ketika negatif dikali positif atau positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan negatif dikalikan dengan negatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman tinggal dicatat dan silahkan di pause dulu videonya ya ketika kalian mencatat. Contoh yang pertama, 12 ditambah dalam kurung 8 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah 7. Setelah itu kita kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. Pertama, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi 12 ditambah 15 hasilnya adalah 27. Untuk yang sebelah kanan, kita kerjakan dulu yang dalam kurung, yaitu 12 ditambah 8 hasilnya 20, kemudian ditambah 7, hasil akhirnya adalah 27. Untuk contoh yang kedua dan yang ketiga juga sama ya teman-teman, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk 7 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 2 karena angka
angka positif lebih besar dari angka negatif. Dan untuk contoh yang ketiga, negatif 36 ditambah 14 hasilnya negatif 22 karena angka negatif lebih besar dari angka positifnya. Yang B, sifat asosiatif pada perkalian. Masih sama ya teman-teman, sama seperti yang pada penjumlahan. Kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Silakan dicatat rumusnya. Untuk contoh, ada 3 contoh. Yang pertama, 10 dikali 6 dikali 8, 6 sama 8-nya di dalam kurung ya teman-teman, sama dengan dalam kurung 10 dikali 6 dikali 8. 6 dikali 8 48 dan 10 dikali 6 adalah 60. Hasil akhirnya sama ya teman-teman, 480. Untuk contoh yang lainnya, silakan teman-teman catat dan Bunda akan melanjutkan penjelasannya. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. A. Sifat distributif pada penjumlahan. Contohnya, rumusnya seperti ini. A dikali B ditambah C. Maka kita dapat mengerjakan dengan cara A dikali B ditambah A dikali C. Dengan contoh sebagai berikut, ada 3 contoh. Yang pertama, 10 dikali 5 ditambah 9. Berarti kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya. 9 ditambah 5 adalah 14, maka 10 dikali 14 adalah 140. Nah, untuk cara penyebarannya yaitu dengan cara 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9. 10 dikali 5 yaitu 50 dan 10 dikali 9 yaitu 10 dikali 9 yaitu 90. Maka hasil akhirnya adalah 140. Untuk cara nomor 2 dan 3 sama, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Teman-teman silahkan dicatat ya, di pause dulu videonya, tapi Bunda tetap melanjutkan penjelasan selanjutnya atau penjelasan yang terakhir. Sifat distributif pada pengurangan. Masih sama dengan yang penjumlahan, hanya saja dia bukan ditambah tapi dikurang untuk di bagian yang dalam kurungnya. Silakan dicatat rumusnya. Dan untuk contoh yang pertama, 15 dikali negatif 3 dikurangi 2. Nah, ketika negatif bertemu dengan negatif bisa diartikan dengan ketika kita meminjam barang teman kita 1, kemudian kita meminjam lagi 2, maka barang yang kita pinjam adalah 3. Nah, sama juga seperti contoh nomor 1. Jadi min 3 dikurang 2 adalah negatif 5, atau negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Nah, ketika kita bertemu dengan soal positif dikali negatif, teman-teman jangan lupa ya, hasilnya adalah negatif. Maka 15 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 75. Nah, setelah itu kita coba menyelesaikan dengan cara distributif atau penyebaran. 15 dikali negatif 3 dikurangi 15 dikali 2. 15 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 45. Kenapa negatif? Karena positif dikali negatif adalah negatif. Dikurangi 15 dikali 2 adalah 30. Nah, negatif 45 dikurangi 30 hasilnya adalah negatif 75. Untuk contoh nomor 2 dan nomor 3 sama ya teman-teman, silahkan kalian ingat-ingat kembali dan dicoba tanpa melihat hasil akhirnya.
ketika negatif dikali positif hasilnya apa, dan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya apa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video penjelasan dari Bunda.